Shalom Ibu, perkenalkan nama saya Ramayanti Pangaribuan dari grup H semester 2 dan dengan NIM 200101257 dan dengan mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan dan dosen pengampu Ibu Grace Atali Limbo. Baik, saya akan menjelaskan ulang kembali materi yang kemarin, yaitu kemungkinan dan keharusan pendidikan. Apakah pendidikan merupakan keharusan bagi mahasiswa? Bagian A. Kemungkinan dan keharusan pendidikan. Mungkinkah manusia dapat dididik? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, manusia tidak dapat dididik, dan yang kedua, manusia dapat dididik. Manusia dapat dididik ada dua faktor. Yang pertama, manusia tak harus dididik, dan manusia harus dididik. Mungkinkah manusia dididik? Menurut dasar biologis, menurut fakta biologis menunjukkan bahwa anak manusia ketika baru dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya, tetapi mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang. Karena yang pertama, kemampuan anak bersifat fleksibel. Yang kedua, anak manusia mempunyai otak yang besar dan berpermukaan luas. Yang ketiga, mempunyai pusat saraf yang berfungsi untuk menerima pengaruh dari luar dirinya, sehingga dapat terjadi proses belajar. Yang kedua, menurut dasar psikososial. Menurut dasar psikososial, ada tiga faktor. Yang pertama, anak manusia ketika dilahirkan membawa bermacam kemampuan potensial yang membutuhkan stimuli dari lingkungan. Yang ketiga, manusia merupakan makhluk sosial. Kehidupan secara bersama diperlukan oleh manusia, dan dalam kehidupan bersama ini ada proses saling mempengaruhi. Yang ketiga, kesimpulan, manusia dapat dididik. Haruskah manusia dididik? Yang pertama, berdasarkan dasar biologis. Yang pertama, ada dua faktor berdasarkan dasar biologis. Yang pertama, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, anak manusia tidak memiliki insting yang sempurna sebagaimana dimiliki oleh hewan. Yang kedua, anak manusia perlu masa belajar yang panjang sebagai bekal menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara konstruktif. Yang kedua, berdasarkan dasar psikososio-antropologis. Berdasarkan psikososio-antropologis, ada tiga faktor. Yang pertama, untuk menghadapi kehidupan yang dilingkupi tantangan, manusia harus memiliki berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Potensi untuk ini sudah ada, tinggal perkembangannya saja. Yang kedua, kemampuan manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial bukan bawaan, tetapi hanya dapat diperoleh melalui pendidikan. Yang ketiga, kebudayaan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan hasil karya dari orang-orang yang terdidik. Selanjutnya saya akan menjelaskan ada pandangan dan fakta bahwa pendidikan merupakan keharusan bagi manusia. Yang pertama, pendapat Immanuel Kant bahwa manusia hanya dapat menjadi manusia jika dirinya memperoleh pendidikan. Yang kedua, menurut pendapat Langeveld. Yang ada tiga pendapat dari Langeveld. Yang pertama, animal educable, yaitu manusia merupakan makhluk yang dapat dididik. Yang kedua, animal educandum, manusia merupakan makhluk yang harus dididik. Yang ketiga, animal educandus, yaitu manusia merupakan makhluk yang harus dapat mendidik. Yang ketiga, menurut fakta bahwa pendidikan merupakan kebutuhan manusia. B. Batas-batas pengaruh pendidikan. Yang pertama, menurut teori empirisme. Ada dua faktor menurut teori empirisme. Yang pertama, anak pada saat dilahirkan jiwanya dalam keadaan kosong dan lingkungan, terutama lingkungan pendidikan, yang akan mengisi kekosongan jiwa tersebut. Yang kedua, pendidikan bersifat menentukan. Anak dapat dijadikan apa saja sesuai dengan keinginan pendidik. Yang kedua, menurut teori nativisme. Ada tiga faktor menurut teori nativisme. Yang pertama, anak dilahirkan dengan pembawaan tertentu yang menentukan bagaimana perkembangan anak. Yang kedua, lingkungan, termasuk lingkungan pendidikan, tidak akan bisa merubah
apa yang sudah ditentukan tersebut. Yang ketiga, pendidikan tidak diperlukan. Yang ketiga, menurut naturalisme. Menurut naturalisme ada 3 faktor. Yang pertama, anak dilahirkan dengan pembawaan yang baik. Peranan lingkungan adalah mempertahankan atau menjaga apa yang sudah baik tersebut. Yang kedua, jika pendidik salah dalam bertindak, apa yang sudah baik tersebut akan berubah menjadi tidak baik. Yang ketiga, pendidikan diperlukan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati. Yang keempat, menurut teori konvergensi. Menurut teori konvergensi ada 2 faktor. Yang pertama, anak dilahirkan dengan berbagai pembawaan yang membutuhkan stimuli dari lingkungan, terutama lingkungan pendidikan. Yang kedua, pendidikan dapat memberikan pengaruh yang berarti jika pembawaan memungkinkan untuk dipengaruhi, sehingga terjadi perubahan yang berarti. Jadi kesimpulan dari materi ini yang pertama yaitu pendidikan dibutuhkan untuk mempengaruhi perkembangan individu, tetapi pengaruhnya tidak bersifat dominan karena ada faktor lain yang berperan, diantaranya adalah faktor pembawaan. Yang kedua, selain faktor pembawaan, ada faktor lain, yaitu keinginan dari individu untuk mengalami perubahan. Sekian dari apa yang saya jelaskan kembali, Bu. Saya mengucapkan terima kasih, Bu. Shalom.